Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Andi Sugandi. Saya harap teman-teman selalu sehat walafiat dimanapun dan kapanpun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di tengah pandemi ini, kita tetap harus selalu menjaga kesehatan, tetap harus selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah penyakit COVID-19 yang sampai hari ini masih belum tuntas. Tetap menjaga jarak dan jaga diri dan juga jaga keluarga. Baik teman-teman, kita akan memasuki pembahasan lanjutan dari buku Muhammad Sang Yatim, Janji dan Kemenangan yang Dinanti, di mana pada pembahasan kali ini kita sudah memasuki bab keempat, yang mana judul dari bab ini adalah Yang Jujur dan Terpercaya. Nah teman-teman, sebelum jauh kita membahas mengenai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman juga untuk selalu mendukung channel saya, untuk selalu mensupport saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen, serta men-share video ini di media sosial teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, terima kasih juga atas support dan kritikannya serta masukan yang kemudian membangun. Semoga apa yang kemudian dilakukan ini bisa menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita semua dan juga bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, pada bab sebelumnya kita membahas bab ketiga, di mana judul dari bab ketiga itu adalah Yatim Piatu, dan sekarang kita akan membahas lanjutan dari kisah Muhammad Sang Yatim, Janji dan Kemenangan yang Dinanti di bab 4 ini berjudul Yang Jujur dan Terpercaya. Nah, teman-teman, dalam bab ini penulis kemudian menuturkan berbagai hal yang menyimpang dalam masyarakat Arab. Kondisi sosial yang penuh dengan kerusakan, hura-hara dan penindasan antara satu dan yang lainnya, sistem kasta yang kemudian membuat yang kuat lebih superior ketimbang yang lemah. Meski itu tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat Arab saja pada saat itu, namun seluruh dunia juga ikut menjadi bagian daripada kerusakan moral dan etika. Manusia dipandang tidak lebih baik dari manusia yang lainnya. Belum lagi dalam hal keimanan, sistem sosial yang kemudian mereka anut pada saat itu juga sudah sangat salah. Mereka memang meyakini bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pada praktiknya mereka tidak lain dan tidak bukan hanya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga meyakini bahwa ada Tuhan-Tuhan lain, Tuhan-Tuhan kecil yang kemudian diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan berbagai macam hal, di mana dalam pemahaman mereka kemampuan Tuhan-Tuhan kecil ini mampu untuk menyembuhkan orang sakit, menyuburkan tanah, mendatangkan angin, mengendalikan awan dan hujan, serta memberi kemenangan dalam perang, dan juga mencegah kelaparan dan wabah penyakit. Mereka menyekutukan Allah dengan cara menyembah berhala, patung, pohon, dan juga batu-batu yang besar. Inilah yang dimaksudkan dengan Tuhan-Tuhan kecil yang bagi mereka, bagi keyakinan mereka itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bagi mereka Tuhan-Tuhan kecil ini mampu melakukan segala sesuatu yang tadi sudah disebutkan. Pada praktek keimanan yang kemudian mereka praktikkan lebih parah lagi, mereka bahkan memberi makan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Lebih jauh dalam hal meminta petunjuk, lebih aneh lagi, mereka meminta petunjuk dengan cara mengundi dengan anak panah. Mereka juga meyakini bahwa Tuhan ini telah menikah dengan jin, dan dari pernikahan itu lahirlah para malaikat. Tentunya masih banyak lagi khurafat dan tahayul yang kemudian mereka yakini. Ini adalah perbuatan yang kemudian dalam hukum Islam itu dipandang sebagai perbuatan yang syirik. Nah teman-teman, hukum yang berlaku dalam kalangan bangsa Arab adalah hukum di mana yang kuat menguasai yang lemah, dengan dalih bahwa kebenaran adalah apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang kuat. Keputusan penting mereka ambil hanya di antara para kabilah-kabilah saja. Tidak ada pemerintahan atau sistem peradilan yang jelas, apatah lagi dalam bentuk seperti sebuah negara. Lebih jauh, laki-laki jelas lebih baik ketimbang wanita, sehingga bagi mereka wanita tidak ubahnya seperti barang yang kemudian bisa diwariskan, dan wanita juga tidak memiliki hak waris. Pernikahan tidak memiliki batas sehingga mereka bisa menikahi banyak wanita dan juga menceraikan siapa saja yang mereka ingin ceraikan. Bagi mereka wanita benar-benar tidak bernilai, sehingga tatkala mereka melahirkan seorang anak perempuan, maka itu dianggap sebagai sebuah aib dan mereka akan bersedih berkepanjangan karena hal tersebut. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat 58 sampai ke 59. Nah, teman-teman, lanjut praktek maksiat yang kemudian merajalela
kebanggaan akan garis keturunan bangsawan, dan segala yang menarik perhatian mereka hanyalah tentang kesenangan dunia. Kematian mereka anggap selayaknya akhir dari kehidupan saja. Mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Nah, teman-teman, itu adalah berbagai macam hal yang kemudian menjadi sesuatu yang dimiliki oleh kalangan bangsa Arab. Mereka tidak bermoral dan mereka tidak beretika, serta mereka tidak memiliki akidah yang baik. Pada dasarnya, sebenarnya dalam kalangan bangsa Arab ada juga orang yang kemudian memiliki watak dan tabiat yang baik. Memang pada dasarnya mereka banyak yang baik, namun karena perbuatan keji lagi tercela yang kemudian mereka lakukan serta akidah yang tidak benar, itu membuat mereka terhalangi dari fitrah mereka, fitrah yang sangat luhur yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga membuat dalam pandangan akidah Islam bahwa mereka adalah orang-orang yang kemudian memiliki sifat yang tercela. Dalam keadaan dan kondisi masyarakat Arab yang bodoh lagi tersesat, itulah Rasulullah kemudian dilahirkan. Beliau dalam pertumbuhannya semenjak ia kecil menjadi remaja dan kemudian dewasa, sampai pada akhirnya Rasulullah menerima risalah kenabian. Rasulullah senantiasa heran dengan kondisi masyarakat Arab pada saat itu. Andai Rasulullah SAW tidak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya Rasulullah juga akan tumbuh seperti mereka. Namun seperti apa yang kemudian kita ketahui bahwa Rasulullah ini adalah manusia terbaik yang kemudian Allah ciptakan, sehingga Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik dari perbuatannya serta sifat-sifat yang kemudian dimiliki Rasulullah. Itu adalah anugerah yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sang pembawa risalah. Begitulah kira-kira jika Allah sudah berkehendak menjaga Rasulullah agar terhindar dari perbuatan tercela dan tidak sama seperti kaumnya. Nah, ada sebuah kisah yang kemudian diceritakan oleh Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas kemudian menuturkan bahwa Ummu Aiman pernah berkata kepadaku, di depan pintu Ka'bah ada sebuah patung yang kemudian sering didatangi oleh kaum Quraisy sekali dalam setahun. Di sana mereka melakukan ibadah, mencukur rambut, berihtikaf dari pagi hingga malam. Termasuk di antara mereka adalah Abu Thalib, paman daripada Rasulullah SAW. Pada saat itu ia mengajak Rasulullah untuk ikut menghadiri acara tersebut bersama dengan kaumnya. Namun Rasulullah menolak ajakan tersebut hingga aku melihat Abu Thalib memarahi beliau, dan aku juga melihat bibi-bibi beliau sangat marah kepadanya sampai mereka berkata, sungguh kami sangat takut apa yang terjadi kepadamu jika engkau menjauh dari Tuhan-Tuhan kita. Apa yang engkau inginkan wahai Muhammad dengan tidak menghadiri perayaan hari raya bersama kaummu dan tidak memperbanyak pergaulan dengan mereka? Mereka tetap bersikeras hingga beliau pun ikut pergi bersama mereka. Di tengah perjalanan beliau tiba-tiba menghilang atas kehendak Allah. Kemudian ketika kembali kepada kami, beliau dipenuhi dengan perasaan kalut dan takut. Bibi-bibinya bertanya, bibi daripada Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, apa yang terjadi kepadamu? Beliau menjawab, aku takut dirasuki oleh jin. Bibinya membalas, bagaimana mungkin Allah mengujimu dengan setan sedangkan engkau memiliki perangai yang mulia? Lalu apa yang engkau lihat? Beliau Rasulullah SAW menjawab, setiap kali aku mendekati salah satu patung berhala, tiba-tiba datang kepadaku seorang lelaki bertubuh tinggi dengan jubah putih berteriak kepadaku, kembalilah wahai Muhammad, jangan kau sentuh ia. Setelah itu beliau tidak pernah lagi mengunjungi berhala tersebut hingga diangkat menjadi nabi. Itu adalah kisah yang kemudian diceritakan oleh Ibnu Abbas, di mana kisah ini Ibnu Abbas dengar langsung dari Ummu Aiman, yaitu pengasuh daripada Rasulullah SAW. Nah, meski Rasulullah SAW lahir di tengah masyarakatnya yang kemudian menyekutukan Allah, tapi sungguh Rasulullah tetap mencintai kaumnya. Begitupun sebaliknya, kaumnya juga mencintai Rasulullah, setidaknya sampai sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Rasulullah menyayangi dan juga bersikap lembut kepada kaumnya. Sedangkan kaumnya mengenal beliau dengan jiwa yang murni, berbicara yang jujur dan lembut dalam lisannya. Sangat baik pada tetangga, baik perangainya, cemerlang akalnya, mulia pergaulannya, tinggi kepedulian sosialnya, zuhud dalam kesehariannya, dan sangat menjaga amanah. Kaumnya menamai beliau dengan sebutan As-Sadiq Al-Amin, yang artinya yang jujur dan terpercaya. Nah, dalam kehidupan sosial Rasulullah juga tetap bergaul dan berkumpul bersama dengan kaumnya. Bahkan Rasulullah tetap ikut dalam sebuah perang bersama dengan paman-pamannya dalam perang Fijar.
perang pembalasan yang terjadi antara kaum Quraisy dan Hawazin. Dalam perang tersebut Rasulullah bertugas untuk mengumpulkan anak panah yang kemudian diberikan kepada paman-pamannya. Bahkan dalam urusan merawat Ka'bah, Rasulullah pun tetap turut bersama kaumnya. Bersama pamannya, Rasulullah memindahkan batu-batu yang ada di sekeliling Ka'bah. Hingga ketika para pemuka-pemuka kaum Quraisy berselisih tentang kaum mana yang kemudian diberikan kehormatan untuk memindahkan batu Hajar Aswad, batu yang kemudian memiliki kemuliaan dan kesuciannya sendiri. Perselisihan tersebut bahkan hampir berujung pada pertempuran. Karena kepercayaan yang begitu tinggi kepada Rasulullah, akhirnya pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu memberikan kepercayaan kepada Rasulullah untuk menyelesaikan perkara ini agar diputuskan oleh Rasulullah. Mereka percaya bahwa Rasulullah dapat berlaku adil. Seketika itu Rasulullah berkata, "Bawakan aku sehelai kain." Ketika kain itu datang, Rasulullah kemudian membentangkannya, lalu meletakkan batu Hajar Aswad di atasnya, seraya berkata, "Setiap kabilah hendaklah memegang di setiap sisi kain. Kemudian angkatlah bersama-sama." Seketika itu kaumnya yang menyaksikan kecemerlangan beliau. Hal yang kemudian bisa saja hampir menjadi cikal bakal pertumpahan darah, selesai dengan keputusan yang baik dan tepat. Begitulah kemudian kisah hidup Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kaumnya. Ia begitu dicintai karena perangainya yang sangat baik. Bahkan tak segan-segan semua orang memuji Rasulullah SAW. Rasulullah tentu menjadi teladan yang baik, sehingga gelar yang baik pula mereka sematkan kepada diri Rasulullah SAW. Sungguh keistimewaan itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai Rasulullah tidak memilikinya, tentu kaumnya nantinya tidak akan mengikuti Rasulullah SAW, tidak akan mengikuti dakwah yang kemudian dibawakan oleh Rasulullah, tidak akan mudah menerima Rasulullah sebagai seorang nabi. Begitu baiknya saja Rasulullah, pada akhirnya juga ketika risalah dakwah diemban, banyak juga pemuka-pemuka Quraisy yang kemudian tidak menerima. Apatah lagi jika saja Rasulullah pada saat itu bukanlah orang yang baik, tentu semua kaum Quraisy pasti tidak akan mau mengikuti ajaran daripada Rasulullah SAW. Nah teman-teman, itu adalah kisah yang kemudian diceritakan dari bab keempat ini, di mana judulnya adalah yang jujur dan terpercaya. Teman-teman, semoga apa yang kemudian disampaikan ini bisa memberikan pelajaran kepada kita semua, sehingga apa yang kemudian kita ketahui tentang Rasulullah, tentang diri manusia yang begitu mulia ini, tentunya bisa menjadikan kita orang yang kemudian mencintai Rasulullah dengan sangat baik, bisa memahami dan juga mengetahui dari apa yang kemudian ada pada diri Rasulullah. Saya berharap teman-teman bisa menjadikan ini sebagai pelajaran dan bekal ilmu pengetahuan untuk kita semua, yang nantinya akan kita sebarkan juga, karena berdakwah adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas daripada para ustaz, bukan hanya tugasnya para alim ulama di atas mimbar, tapi itu adalah tugas kita semua untuk mendakwahkan ajaran Rasulullah SAW, untuk mendakwahkan agama Islam, untuk mendakwahkan apa yang kemudian dipercayakan kepada kita. Teman-teman, saya berharap kita semua adalah orang-orang yang kemudian berserah diri kepada Allah, dan juga orang-orang yang kemudian nantinya bersama Rasulullah di surga kelak. Amin ya robbal alamin. Sekian saya akhiri untuk video kali ini, pembahasan kita akan ketemu di bab 5, di mana pada bab 5 nanti judulnya adalah jiwa besar. Sekian teman-teman, nun wal kalami wa mayasturun billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.